Oke, masuk ke part 2. Kita bahas tentang bangkit dan lahirnya Reich ketiga. Proses perjuangan Hitler mewujudkan ambisinya. Hitler berjalan mondar-mandir gelisah di kamarnya di Hotel Kaiserhof di Reichskanzlerplatz, yang letaknya tidak begitu jauh dari pusat pemerintahan. Di tengah suasana politik yang menegang ketika itu akibat krisis kekuasaan, Adolf Hitler menunggu kabar yang akan menentukan nasibnya dan partai Nazi atau sosialis nasionalis yang ia pimpin. Hari Minggu sore tanggal 29 Januari 1933 itu Hitler sedang memakan kue dan minum kopi bersama beberapa pembantu terdekatnya ketika Hermann Göring, Presiden Reichstag atau DPR, yang juga orang keduanya, tergopoh-gopoh masuk ke kamar hotel dengan membawa kabar yang ditunggu-tunggu Hitler. Göring yang bertubuh subur itu dengan gembira mengabarkan bahwa Senin besok Hitler akan diumumkan sebagai Kanselir atau Perdana Menteri yang baru. Semua yang mendengar tampak lega dan memberi selamat kepada Hitler. Esok harinya, tanggal 30 Januari 1933, menjelang tengah hari, Adolf Hitler diantar ke istana atau namanya Kanseleri untuk bertemu dengan Presiden Marshal von Hindenburg yang sudah usur. Hasil pertemuan itu ternyata menjadi awal perubahan nasib Hitler maupun Jerman dan dunia seluruhnya. Karena itu juga Adolf Hitler yang baru berusia 43 tahun resmi diambil sumpahnya sebagai kanselir Jerman yang baru. Dan sejak itu pula lahirnya The Third Reich atau Reich ketiga, ciptaan mantan kopral kelahiran Austria itu. Hitler mengimpikannya seakan berusia 1000 tahun. Kelahiran Reich ketiga itu disambut meriah oleh para pendukung partai Nazi. Malam itu ribuan anggota Garda Nazi menyelenggarakan pawai obor secara besar-besaran. Mereka dengan disiplin tinggi seperti militer berbaris di jalan-jalan dengan iringan genderang serta musik march militer melewati gerbang Brandenburg menuju Wilhelmstrasse, tempat istana kekanseliran Jerman berada. Dari gedung megah itu, Hitler selaku kanselir baru berdiri tegap menerima penghormatan para pengikutnya, dan berkali-kali tangan kanannya diangkat untuk menyampaikan salam Nazi. Matanya tampak berkaca-kaca karena impiannya untuk menguasai dunia dan mengubah Jerman sesuai dengan konsepnya benar-benar tercipta pada hari itu. Dari sebuah jendela di istananya, Presiden Hindenburg juga menyaksikan pesta kemenangan Hitler tersebut tanpa mengetahui persis apa yang akan terjadi terhadap arah dan nasib negerinya di masa mendatang. Saat Hitler menguasai ini, dia nggak tahu tuh negaranya mau dibawa kemana atau visi misinya menjadi apa. Kelahiran Reich ketiga tersebut bukanlah suatu kejadian tiba-tiba, namun merupakan puncak suatu proses yang sudah berjalan lama. Menyusul kalahnya Jerman dalam Perang Dunia Pertama yang disebut sebagai The Great War, proses itu terutama diwarnai politik perebutan kekuasaan antara kelompok kepentingan dan ideologi di negeri yang sedang kacau balau dan tidak memiliki pemerintahan yang kuat berwibawa. Salah satu pemain politik dalam persaingan kekuatan adalah Adolf Hitler, pendiri Nasional Sosialistische Deutsche Arbeiterpartei atau NSDAP atau Partai Pekerja Nasional Sosialis Jerman, biasa disingkat Nazi. Hitler dan kondisi pasca perang. Adolf Hitler yang dilahirkan di Brennau, Austria pada 20 April 1889 memang terkenal sebagai orator jago pidato. Ia mengatakan bahwa kemampuannya berpidato dengan kekuatan vokalnya yang istimewa itu terasa dari kecil, sewaktu ia menjadi anggota paduan suara anak-anak di gereja. Hitler yang berangkat remaja dikenal pemalas meskipun sebetulnya cerdas. Ia tidak suka menerima nasihat atau kritik, namun menuntut teman-temannya seusianya untuk tunduk kepala kepadanya.
Ketika cukup umur dan harus masuk milisi di Austria, Hitler menghindar dan lari ke Munchen di Jerman sampai perang pecah. Ia lalu mendaftar masuk tentara, mencapai pangkat kopral. Sebagai prajurit, ia menunjukkan disiplin dan semangat tinggi, sesuatu yang tadinya tidak ia punyai. Hitler terkena serangan gas di front pada Oktober 1918, menjelang kalahnya Jerman. Ketika ia masih dirawat di front belakang, Jerman pun menyerah dengan harus menanggung beban kekacauan besar di dalam negerinya. Revolusi pecah. Kaisar Wilhelm harus turun tahta. Kekaisaran digantikan oleh Republik Weimar yang lemah dengan Friedrich Ebert sebagai kanselir dan kemudian menjadi presiden pertamanya. Sesuai dengan hasil pendiktean pihak yang menang dalam perjanjian Versailles tahun 1919, maka berbagai pembatasan dikenakan terhadap Jerman pada Perang Dunia Pertama. Pasca Perang Dunia Pertama, mulai dari penyerahan semua wilayah koloninya hingga pembatasan kekuatan militernya, seperti tidak diperbolehkan mempunyai lebih dari 100.000 tentara, dilarang memproduksi tank, kapal selam, pesawat, dan senjata gas dan lain-lainnya. Jerman merasa dipojokkan dan menghadapi suatu fait accompli, karena kalau menolak maka sekutu mengancam akan meneruskan aksi militernya. Banyak sekali sejarah yang berpendapat bahwa kerasnya persyaratan dalam perjanjian Versailles terhadap Jerman serta tidak adanya ketegasan terhadap pelanggaran perjanjian itulah yang pada tahun 1930-an menyulut bangkitnya lagi militerisme Jerman. Kali ini dipimpin oleh Hitler dengan ideologi Nazinya. Kondisi pasca perang yang menjadi sebuah persemaian yang subur bagi tumbuhnya ideologi yang ekstrim kanan maupun kiri. Jerman terpecah-pecah karena pemerintahan republik yang baru tidak efektif. Di Bavaria timbul pemberontakan oleh kaum sosialis dan komunis yang mencita-citakan terjadinya revolusi di Jerman. Mengikuti apa yang terjadi di Rusia, pemberontakan itu akhirnya dapat dipadamkan oleh pemerintahan pusat yang dibantu oleh Freikorps, suatu organisasi semi militer yang dibentuk oleh para bekas tentara yang beraliran kanan. Mereka begitu membenci orang kiri dan Yahudi yang mereka anggap sebagai pengkhianat, sehingga Jerman kalah dalam Perang Dunia Pertama. Pasukan sukarela ini berkembang pesat dan dilatih khusus menirukan pelatihan khusus Jerman yang dibentuk oleh Erich von Ludendorff selama masa perang. Berlainan dengan tradisi sebuah frontal oleh pasukan infanteri dalam jumlah yang besar, maka pasukan khusus ini tugasnya adalah menjadi ujung tombak. Pasukan ini mobilitasnya tinggi dan terlatih secara khusus, sering disebut sebagai batalion pengejut atau Sturmtrupp atau lagi Sturmtrupp. Dari pasukan khusus inilah Freikorps mengambil bentuk dan sifatnya, yang pada gilirannya nanti akan menjadi inspirasi dari bentuknya milisi partai Nazi, baik Sturmabteilung atau SA maupun Schutzstaffel atau SS di kemudian hari. Sementara itu, Hitler sendiri seusai berperang dengan Deutsche Arbeiterpartei atau DAP, sebuah partai kecil yang didirikan oleh Anton Drexler, seorang pandai besi, bersama dengan Ernst Röhm, seorang petualang, homoseks, dan orang yang tidak kenal kompromi. Di dalam partai pekerja ini, lamunan Hitler yang nasionalistik tersalur karena partai ini menganut paham yang membenci kaum kapitalis, Yahudi, serta kaum Marxis yang dianggap akan melakukan revolusi ala Lenin untuk mengkomuniskan Jerman menjadi negeri ala Soviet Rusia. Karena kemampuannya berpidato yang luar biasa serta didukung oleh ideologinya yang sangat nasionalistik, karir Hitler dalam partai pun berkembang cepat. Ia menarik perhatian banyak orang. Drexler sendiri posisinya terancam oleh melajunya Hitler dalam partai, sehingga dia yang pernah menjuluki Hitler sebagai orang kecil yang absurd akhirnya mengakui posisi dominan Hitler dalam partai. Tidak lama kemudian Hitler pun mendirikan sendiri partai baru sebagai pengganti DAP, yakni NSDAP yang sering disingkat Nazi.
nasional sosialis. Hitler berambisi partainya segera berkembang pesat dan ia pun menemukan teman untuk itu, Ernest Röhm, yang bersedia bergabung dengan Nazi karena satuan milisi yang dia bentuk telah dibubarkan oleh pemerintah. Röhm berharap melalui partai ini ambisinya untuk memimpin pasukan sendiri akan terwujud lagi. Oke, segmen baru, lahirnya SA dan SS. SA itu kalau nggak salah kayak semacam penjaga saat Hitler berpidato. Kalau SS lupa aku. Dalam waktu singkat, Röhm memperkenalkan Hitler dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh seperti Jenderal Ludendorff, pahlawan Perang Dunia Pertama yang dikenal sebagai nasionalis sayap kanan, juga dengan Jenderal Franz Ritter von Epp, komandan Freikorps militer di Munchen. Perkenalan dengan para tokoh membuat partai Nazi mulai memperoleh kredibilitas di kalangan masyarakat, sekaligus mendapat dukungan finansial yang diperlukan. Hitler pun berusaha membangun citra partainya dengan membuat lambang-lambang kepartaian seperti swastika. Swastika itu yang ini. Ya, lambang kebanggaan Nazi. Tekan tidak. Dan para anggotanya pun berseragam kaum militer. Hitler dengan kemampuannya sebagai orator atau orang yang pintar berpidato, terus-menerus berkampanye membangun semangat patriotisme kejermanan dengan menghasut anggotanya untuk melawan kaum sayap kiri seperti komunis dan sosialis demokrat. Di samping terhadap kaum kapitalis Yahudi, konfrontasi fisik pun sering terjadi dengan musuh-musuh politik partai Nazi. Sementara itu, Röhm juga membangun kekuatan di dalam partai, berupa pasukan keamanan yang tugasnya semula mengawal Hitler dan tokoh-tokoh Nazi manakala berpidato di depan umum. Satuan pengaman ini terdiri dari bekas tentara yang menganggur serta para tukang pukul. Mereka berseragam warna coklat sehingga terkenal dengan sebutan barisan kemeja coklat atau brown shirt. Meskipun sebutan resminya adalah Sturmabteilung atau SA. Detasemen ini makin lama makin besar dan kuat, serta menjadi garda terdepan partai Nazi. Hitler dan kawan-kawannya pun makin percaya diri. Uji coba pertama melawan musuh politiknya terjadi di kota Coburg pada tahun 14-15 Oktober tahun 1922. Pada hari itu, Hitler diundang ke Coburg untuk berpidato. Ini merupakan kesempatan yang sudah lama ditunggu-tunggunya. Maka ia pun menyewa kereta api dan rombongannya yang besar berangkat dari Munchen menuju kota yang dikuasai kaum Marxis tersebut. Sebagian besar rombongan Nazi ini adalah dari anggota SA, dilengkapi dengan barisan musik segala. Mereka betul-betul fanatik dan tidak gentar untuk masuk ke wilayah lawannya. Benar saja, perawakan kaum Nazi itu dilarang ke pusat kota apabila mereka tetap mengibarkan bendera partai dan musik. Kaum Marxis menghadang dan perkelahian pun tidak terhindarkan. Namun aneh, banyak di antara penduduk kota itu yang malah bergabung dengan barisan Nazi dan perarakan jalan tersebut. Hitler menunjukkan kebolehannya berpidato di balai kota Coburg yang oleh banyak orang dianggap sebagai salah satu kemenangan awal Hitler. Malam harinya barisan SA terlibat lagi dalam pertarungan dengan kelompok Marxis. Esok paginya kaum komunis berniat mengusir Hitler dan partainya dari Coburg dan mengerahkan ribuan masanya. Tetapi yang muncul ternyata sedikit dan sebaliknya yang mengeluh-ngeluhkan Hitler dan rombongannya besar. Hitler telah memenangkan pertarungan pertamanya yang menentukan, dan sejak itu perkembangan partai Nazi semakin cepat. Pada bulan Januari 1923 di bawah slogan Deutschland erwache atau Jerman bangkit, diselenggarakanlah apel besar partai Nazi di Munchen. Di sini Hitler memproklamasikan bahwa swastika akan menjadi lambang nasional Jerman masa depan. Dengan demikian, hal itu menunjukkan betapa dia telah mempunyai rencana mengenai kekuasaan di kemudian hari. Dalam perjalanan selanjutnya, Hitler merasakan kebutuhan untuk mempunyai pasukan pengawal pribadi, mengingat semakin kerasnya persaingan politik di Jerman pada masa itu.
sehingga membahayakan keamanan para pelakunya. Hitler mengendaki barisan pengawal ini jumlahnya tidak perlu banyak-banyak, namun harus terdiri dari mereka yang telah terbukti kemampuannya, berdarah Eropa Utara atau Nordik, serta punya karakter kuat. Mereka berfungsi sebagai pengawal pribadi dengan kesetiaan sepenuhnya kepada Hitler. Selain melindungi Hitler, mereka juga menjaga para tokoh Nazi lainnya. Pada bulan Maret 1923, embrio dari pasukan pengawal pribadi ini mulai terbentuk dengan 2 orang, yaitu Joseph Berchtold dan Julius Schreck. Mereka membentuk unit pengawalan yang dinamakan Sturmtrupp Adolf Hitler atau penjaga Adolf Hitler. Pada Agustus 1923, Heinrich Himmler bergabung dengan NSDAP. Pasukan pengawal pribadi ini berkembang cepat meskipun sudah ada SA, pimpinan Rohim. Namun barisan kemeja coklat ini dianggap lebih bermanfaat untuk bertarung di lapangan melawan barisan musuh politik Nazi. Selain itu, karena banyak dari anggota SA berasal dari Freikorps yang sangat terbiasa hanya loyal kepada atasan langsung, maka dalam kenyataannya mereka pun lebih terikat dengan Ernst Röhm dan bukan kepada Hitler. Karena itulah, untuk kepentingan jangka panjang, Hitler menganggap SA tidak mungkin dijadikan sandaran utamanya. Karena itulah dia membentuk pasukan pengawal yang hanya loyal kepadanya. Dalam perkembangannya, pasukan inilah yang disebut Schutzstaffel atau SS atau Satuan Pertahanan Defense Squad yang nantinya dipimpin oleh Himmler. Jadi Hitler tuh nggak percaya sama SA. Jadi SA ini kan katanya jaga Hitler. Cuma SA ini dipimpin oleh Rohm. Sedangkan SA itu anggotanya tuh lebih loyal, kayak terkenal loyal akan atasannya, bukan kepada siapa yang dia suruh. Berarti SA ini lebih loyal ke pemimpinnya, yaitu Rohm. Makanya Hitler tidak terlalu percaya kalau SA bisa menjaganya selalu. Makanya dia lebih percaya SS. Segmen baru, Putsch, usaha merebut kekuasaan. Setelah melihat kesuksesan dalam membangun partainya, Adolf Hitler menjadi kian bernafsu untuk menjajal kekuatannya terhadap pemerintahan negara bagian Bavaria. Rupanya dia terpengaruh oleh Benito Mussolini yang pada Oktober 1922 berhasil mengambil alih kekuasaan di Italia dengan memimpin partai fasisnya masuk ke kota Roma. Kalau Mussolini berhasil, maka dia pun juga harus berhasil. Kondisi di Jerman kala itu tampaknya memang memungkinkan perebutan kekuasaan, karena pemerintahan Republik Weimar begitu lemah. Negara Jerman hampir bangkrut akibat resesi, dan konflik antar ideologi kepartaian semakin meruncing. Kaum komunis dengan para pemimpinnya seperti Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Wilhelm Pieck, dan lain-lainnya juga terus beragitasi dengan tujuan merebut kekuasaan. Usaha kaum komunis untuk berontak di Hamburg dapat digagalkan oleh Reichswehr, militer reguler Jerman bentukan setelah perang. Militer juga berhasil mengalahkan kaum komunis di negara bagian Saksoni dan Thuringia, sehingga sebetulnya tak ada alasan lagi bagi Nazi untuk merebut kekuasaan dengan berdalih untuk melawan kaum komunis. Sementara itu, pasukan Freikorps yang beraliran kanan garis keras secara brutal juga menghabisi banyak kaum kiri secara menangkap, menyiksa, dan membunuh 2 pemimpinan komunis, yaitu Liebknecht dan Rosa Luxemburg. Namun niat Hitler untuk merebut kekuasaan tidak dapat diubah lagi. Ia ingin membuktikan bahwa partai Nazi sudah mampu untuk melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Pada tanggal 9 November 1923, pemimpin pemerintahan Bavaria, Gustav von Kahr, akan berpidato di sebuah gedung tempat minum bir atau beer hall di Munchen atau Munich. Kahr sebetulnya simpati ke sayap kanan, dan Hitler pun berusaha merekrutnya, namun ia menolak. Tanpa diketahui, Hitler dan beberapa pembantu terdekatnya seperti Max Emanuel, Alfred Rosenberg, dan Ulrich Graf mengambil posisi di aula besar tempat Kahr berpidato.
Tak lama kemudian, sekitar 25 anggota SA dipimpin oleh Ace, pahlawan perang udara Jerman dalam Perang Dunia Pertama, Hermann Göring, memasuki aula. Hitler lalu naik ke atas meja, menembakkan pistol ke atas dan berteriak bahwa revolusi nasional telah dimulai. Pemerintah Bavaria dan Reich telah disingkirkan dan pemerintahan nasional sementara telah dibentuk. Publik tidak tahu bahwa yang diteriakan Hitler itu hanyalah gertak sambal belaka. 3 tokoh pemerintahan Bavaria, Karl, Jenderal Otto von Lossow, dan Karl Heinz von Caesar dimasukkan ke dalam sebuah ruangan. Dan di situ Hitler mengharuskan mereka bergabung dengan pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Jenderal Ludendorff. Hitler sengaja mencantut nama Ludendorff tetapi dengan keyakinan bahwa jenderal ini akan setuju dengannya. Sementara itu, di luar gedung timbul perselisihan antara barisan kemeja coklat atau SS dengan sekelompok militer. Kemeja coklat itu SA. Hitler keluar untuk menyelesaikan, diikuti oleh semua orang yang meninggalkan aula, termasuk ketiga sandera tadi. Jenderal Lossow kembali ke markasnya dan mengumpulkan pasukannya. Sementara Karl mengecam keras usaha perebutan kekuasaan oleh Hitler dan partainya. Di pihak lain, Ludendorff yang sudah tertarik kepada gerakan Hitler menyarankan agar Hitler meneruskan usaha perebutan kekuasaan yang dikenal dengan sebagai Munich-Beerholputz atau kudeta Munich. Hitler mengumpulkan sekitar 2.000 pengikutnya dan mengadakan pawai besar. Ia berjalan di barisan depan bersama Ludendorff serta para tokoh partai Nazi lainnya. Barisan dengan berbagai panji-panji kebesaran Nazi ini selain dikawal oleh pasukan kemeja coklat atau SA, juga dikawal oleh barisan ex-Freikorps yang telah bergabung dengan Nazi, yang kini bernama Bund Oberland, serta ratusan pengawal pribadi Hitler yang memakai topi baja dan bersenjata senapan serta granat. Haus aku. Para peserta lainnya mengenakan berbagai seragam masing-masing, seperti para pekerja, kadet dari sekolah infanteri, dan lain-lain. Yang menyatukan mereka adalah lambang swastika yang diikatkan dengan lengan kiri. Namun barisan tersebut dihadang polisi bersenjata dan konfrontasi serta kekerasan tidak terhindarkan. Baku tembak pun terjadi. Beberapa rekan dekat Hitler terjatuh terkena tembakan dan pengawal pribadinya Ulrich Graf melindungi Hitler dengan tubuhnya. Ia terkena sejumlah peluru. Begitu pula ajudan Ludendorff yang berusaha melindungi pemimpinnya tewas terkena tembakan. Saya minum dulu ya. No, better. Start to better. Ketika baku tembak pun terhenti, 18 orang terkapar mati di jalan termasuk beberapa polisi. Barisan Nazi yang di belakang mendengar desas-desus bahwa Ludendorff dan Hitler mati. Mereka pun panik dan bubar melarikan diri. Hitler sendiri yang terkilir tubuhnya diungsikan ke tempat aman oleh seorang dokter muda yang anggota SA yang bernama Dr. Walter Stultze, yang di kemudian hari akan memimpin organisasi guru pada Reich ketiga. Göring yang terluka dilarikan dengan mobil oleh istrinya, Karin, menyeberangi perbatasan ke Austria, sementara Rohm yang dikepung polisi terpaksa menyerah. Usaha putsch itu pun gagal. Para pemimpin partai Nazi ditangkap. Sekalipun demikian, orang seperti Hitler menganggap kegagalan itu tetap merupakan kemenangan karena telah menciptakan martir-martir yang diperlukannya untuk propaganda. Panji-panji partai yang dibubui darah korban dijadikan ikon partai. Selain itu, peristiwa di gedung Bir Munich itu telah melontarkan nama Hitler ke kancah politik tingkat nasional.
Namun di pihak lain, pemerintahan bersikeras partai Hitler NSDAP dibubarkan dan pemerintahan mengancam akan menghukum berat siapapun yang mencoba melakukan kegiatan partai ini lagi. Lanjut ke part 3 nanti ya. Saya mau istirahat bentar. Part ketiga ini tentang Hitler yang menulis buku Mein Kampf di penjara. Bye.